Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita, sehingga kalau kita ada sampai pagi hari ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini mari kita menyatukan hati kita. Kita mau lebih dalam masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari tundukkan kepala. Engkau naikkan syukurmu kepada Tuhan. Mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami sadar akan kebaikan Tuhan yang telah kami nikmati dan kami rasakan sepanjang hari berjalan ini. Dan hanya ucapan terima kasih yang dapat kami sampaikan kepada-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke tempat ini dengan satu kerinduan kami haus, kami rindu untuk menikmati Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu, menyembah Engkau. Dan hanya Engkau yang layak untuk kami puji, layak untuk kami sembah. Bapa yang baik, kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkati sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar kami dapat menikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami merasakan hadirat Tuhan dalam puji dan penyembahan kami. Berkati setiap kami yang mengambil bagian untuk melayani Tuhan, melayani kami Tuhan bersama kami. Setiap jemaat-Mu yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah-Mu saat ini untuk datang memuliakan nama Tuhan. Menyertai mereka sehingga mereka boleh datang bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Bapa yang membaik, Kau memberkati sepanjang ibadah ini. Dan kepada sound system, alat musik semua yang kami panggil Tuhan berkati, boleh lancar sepanjang ibadah ini. Terima kasih baik. Saat ini kami berdoa Tuhan kepada hamba-Mu yang sebentar Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, rapi hamba-Mu untuk menyegarkan jiwa kami yang haus ini. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kami datang kepada Engkau Tuhan. Tangan kami terangkat di hadapan-Mu, ini tanda syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau angkat hati kami lebih dalam. Kami mau berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan di dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Di bawah hati kami bawa penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami pada pagi hari ini semua hanya kemurahan-Mu, semua hanya karena kebaikan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya.
sembah, karena Engkau Allah yang kudus. Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus. Engkau kudus. Engkau kudus. Engkau yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bekerja terus bagi kami pagi hari ini. Lawan kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati Engkau pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami siap memuji Engkau. Kami siap memuliakan Engkau. Karena Engkau layak dipuji, ditinggikan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Tetap lagi berdiri saudara. Saudara bersukacita pagi hari ini. Coba berikan salam di kanan kiri, muka belakang. Katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dan mari kita semua adalah umat pilihan Allah. Haleluya. Saudara percaya bahwa kita umat pilihan Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengan panggilannya, umat yang sekarang waktunya
silakan duduk saudara. Nama Yesus di atas segala-galanya. Dan kita percaya pagi hari ini, nama itulah yang kita tinggikan dan kita muliakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau luar biasa Tuhan. Engkau terlalu ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau katakan Tuhan, kami mau lebih dalam lagi. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi. Kami mau setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus. Aku
Ini yang menjadi pengakuan iman kami Tuhan. Kami mau tetap cinta, kami tetap mengasihi Tuhan. Bahkan kami mau tetap setia sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Mampukan kami untuk kami mau tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau diberkati. Kami mau dibentuk. Kami mau diingatkan. Kami mau dinasehati lewat kebenaran firman. Tegur kami Tuhan jika Engkau mau menegur kami. Nasihati kami Tuhan jika Engkau mau menasihati kami. Bahkan Kau berkati kami dengan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Ada kesembuhan terjadi. Ada pemulihan terjadi. Ada sesuatu yang Engkau Tuhan ubahkan bagi kita pagi hari. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu berkarya di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, otoritas-Mu, hikmat-Mu Tuhan. Urapan yang baru mengalir bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dan kami siap memberikan korban persembahan yang pertama. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk, kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Puji Tuhan, terima kasih atas setiap korban persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Atas kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kita boleh ada di rumah Tuhan kembali, bisa beribadah bersama. Ya oke saudara, saya langsung saja saudara mengajak saudara untuk membuka Alkitab dalam pembacaan firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai 35 ini. Mari saudara bangkit berdiri, kita gantian membacanya di lantai bawah juga. Mari bangkit berdiri ya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka dapat mengenal Dia. Sebentar ya, sebelum saya lanjut baca, ini saudara harus masuk dalam pemikiran kita sedang membaca Yesus yang sudah bangkit ya, di mana Dia menampakkan diri. Ayat 17 ya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang
yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Ingat ya, Yesus itu sebagai manusia banyak gelarnya. Kalau dia dalam natur Tuhan, ya Tuhan. Tapi sebagai manusia ada gelar nabi, ada rasul, ada gembala, ada guru. Ya, itu dikenakan kepada Yesus. Terus, yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka menyalib dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah Yesus yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, membebaskan dari tawanan Romawi atau jajahan Romawi. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari setelah dia mati, ya, sejak semuanya itu terjadi. Tapi kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayat Yesus. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan berbagi bahwa mereka memang yang dikatakan perempuan itu. Tetapi dia tidak melihat mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Ingat, Yesus berkata mereka bodoh karena itu Yesus sudah beritahu, nabi-nabi sudah beritahu, begitu ya. Tapi mereka kok tidak ngerti bahwa Yesus itu akan mati bangkit di hari ketiga. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Ya, dari kitab Kejadian maksudnya sampai kitab Maleakhi pada waktu itu. Mulai dari kitab-kitab Musa, ya kitab Musa itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, begitu ya. Dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kamu yang dia berbuat seolah-olah Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu dia duduk makan dengan mereka, dia mengambil roti, mengajarkan, lalu mencacahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia atau Yesus. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar Ketika ia bicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menantang kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ayat 35 bersama-sama, 2-3. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Gak panjang ya, saudara, saya ajak membaca. Tapi saudara, dari ketika saudara bisa membaca, saudara jadi mulai memahami, saudara, bahwa apa yang kita baca, saudara, di mana saya akan membawa saudara dalam tema yang sama minggu lalu ya, tentang kebangkitan, saudara, kebangkitan Yesus. Yang minggu lalu kita sudah membahas tentang kebangkitan Yesus itu terjadi di hari Minggu, makanya kita beribadah di hari Minggu. Nah, sekarang kita akan membahas, saudara, mengenai kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kemanusiaannya. Ini penting, saudara. Kenapa saya bilang penting? Bahkan, saudara, ini menjadi doktrin, saudara. Ya, doktrin apa ya, saudara? Kalau kita bilang kristologi, salah satu doktrin utama untuk memahami Yesus itu mati dan bangkit.
Kenapa, saudara? Karena kalau tidak ada dalam pemahaman ini, saudara akan salah dalam menghadapi firman Allah. Ya, jadi saudara, saya akan bawa saudara untuk melihat saudara. Saya selalu mengajak saudara untuk istilah kita bilang kalau belajar teologi, premisnya dari awal mesti benar, ya. Asumsi awal mesti benar. Jadi asumsi awal kita bahwa Yesus itu harus mulai dari satu pribadi dua natur, begitu ya. Supaya tidak salah, saudara. Karena kalau kita bicara Yesus itu Tuhan kita dan kita bilang Tuhan itu bangkit, saudara, bagi kita memang tidak ada masalah, saudara. Tapi ketika berhadapan keluar, saudara, agama seberang, mereka akan berkata, aneh ya kamu ini, Tuhan kok bangkit, Tuhan kok mati, kan begitu, saudara. Nah, karena beranjak daripada posisi memandang firman yang salah. Sementara firman Allah, kita kan tidak boleh begini, saudara. Kita harus menentukan firman Allah itu harus seperti apa mau kita. Tidak boleh. Firman Allah ya sudah ada seperti itu, kita yang harus tahu firman Allah seperti apa. Ya. Nah, jadi yang akan kita bahas adalah di mana ayat-ayat ini sedang menceritakan tentang kebangkitan Yesus itu dalam natur manusianya. Bisa paham ya, saudara? Dalam natur manusianya, dalam ketuhanan Yesus tidak pernah mati. Dalam ketuhanan, dalam natur Tuhan dia tidak pernah mati karena dia kekal. Tapi dalam natur manusia Yesus, dia mati dan dia bangkit. Nah ini, saudara, jadi ketika ini saudara sudah pegang, sudah dapat, saudara posisi imannya, saudara, saya percaya saudara tidak perlu takut, tidak perlu goyah lagi, atau orang berkata kok Tuhanmu mati, kok Tuhanmu bangkit. Sebaliknya malah justru saudara dan saya akan berkata, puji Tuhan, Tuhanku mati. Amin, saudara. Puji Tuhan, Tuhanku bangkit. Karena Alkitab berkata, kalau Tuhan tidak bangkit, sebelum saya menjelaskan itu ya saudara, ada ayat itu di mana ya? Di dalam 1 Korintus ya pasal 15 ya, di sana ada ayat mulai dari 17 kalau tidak salah ya. Saya coba saudara membuka dulu saudara punya cara pandang ini ya, supaya saudara menempatkan posisi iman pada fondasi yang benar. Mari kita baca ini, saudara. 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, saudara? Maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam saudara? Dosa. Jadi dari ayat ini untuk membuka cara pandang iman kita, betapa penting bagi kita dan betapa kita bersyukur Yesus itu mati dan bangkit. Karena kalau Yesus tidak mati dan bangkit, Alkitab berkata, sia-sialah kepercayaan kamu. Sia-sia, saudara. Makanya kita itu, mungkin ada di ayat 14 tadi bilang apa ya? Ayat 14. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi begitu, saudara. Jadi Alkitab memberikan penjelasan kepada kita, saudara, bahwa andai kata Kristus itu tidak bangkit, saudara. Saudara dan saya, ya berarti saudara sekalipun kita percaya, oh Yesus itu lahir. Ya, saudara, tapi ini satu paket ya, saudara, itu nilai dari atau saudara, tujuan dari Yesus lahir, mati, bangkit, naik ke sorga, datang kembali itu sama rata, saudara, dia punya manfaat atau nilainya atau tujuan bagi kita. Tapi tidak boleh ada saudara, tidak boleh kalau tidak Yesus tidak bangkit. Dalam arti kata begini, kalau Yesus cuma stop di kelahiran, berarti saudara, kita tidak ditebus dosa kita. Iya kan, saudara? Dosa kita nggak ditebus karena Yesus cuma lahir, menggenapi nubuatan dalam kitab Yesaya, seorang anak telah lahir. Kalau cuma stop di situ, ya saudara, Alkitab yang bilang, saudara, kita punya iman saudara? Sia-sia kita punya iman. Makanya saudara, saya katakan tadi, saudara, mengenai kebangkitan Kristus ini, bahkan saya bilang tadi, bahkan menjadi salah satu poin doktrin utama orang Kristen. Ya, khususnya kita yang ada di GPDI, saudara, aku percaya Yesus mati, kubur, bangkit di hari yang ketiga.
Dan itu sangat penting dalam posisi iman kita tentu ya. Nah saudara, ada beberapa tanda kalau sudah lihat yang akan kita bahas pagi hari ini mengenai kebangkitan kemanusiaan Yesus. Kalau sudah lihat ya saudara, balik lagi ke Lukas tadi, dalam kitab Lukas, saya akan menjelaskan di sini buat saudara ya. Mulai dari ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke 36 ya. Oh ya, 35, sorry. Saya baca ya. Lalu kedua orang itu pun, Lukas berapa tadi? Sorry ya. 24 ya. Ayat, sorry saya balik lagi ke Alkitab saya. Ya 13. Ya terima kasih. Ayat 13. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus. Nah gini saudara. Jadi murid Yesus saudara kenal begini. Ada 12 murid. Ada 70 murid. Jadi dari 12 ya berkembang 70. Ada 120 murid. Baru juga berkembang lagi jadi ada ribuan murid. Nah gitu. Jadi tinggal konteks mana kita mau bahas ini. Nah di sini saudara, ini dua orang ini masuk di tentu 70 murid. Begitu saudara. Bukan di 12 murid atau 12 rasul. Rasul 12, begitu saudara ya. Cuma ada 12, tidak ada 70 rasul, tidak ada. Cuma ada 12 rasul. Tapi juga mereka disebut murid juga, 12 ini. Nah, kalau murid ini, dua ini ada di golongan 70. Ya begitu ya saudara, bisa paham ya. Jadi pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus, jadi mereka juga tadinya pergi ke kubur kan saudara. Pergi ke kubur. Nah, setelah itu saudara, dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Jadi mereka dari Yerusalem, dari kubur Yesus itu mereka pergi ke Emmaus dengan lesu. Kenapa? Karena Yesus itu ya yang kita harapkan, dari kita sudah baca ya, kita harapkan dia itu jadi raja buat kita. Dia akan membebaskan kita dari tahanan Romawi. Tapi ternyata dia itu sudah mati. Tapi setelah itu bukan cuma mati lagi. Itu setelah itu mayatnya tidak ada lagi di sana. Jadi mereka itu, saudara, bercakap-cakap lah itu. Kekecewaan lah begitu ya. Nah, Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil sekitar 1,6,9, hampir hitung aja 1,7 kilo lah. Jadi kalau kira-kira 7 mil, jadi berapa kilo itu? Hampir 12 kilo lah ya, kira-kira begitu. Jadi letak dari Yerusalem ke Emmaus itu hampir 12 kilo lah, hitung begitu saja ya. Sekitar 12 kilo. Ayat selanjutnya saudara, ayat 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Jadi mereka berdua omongin, itu gimana ya, jadi kita tidak ada harapan lagi. Mungkin begitulah saudara, kita harapkan Yesus itu tapi dia sudah mati. Nah begitu. Oke, itu yang mereka percakapkan tentang kematian Yesus. Tapi kok dia sudah tidak ada di kubur. Jadi mereka percakapkan saudara. Ayat yang ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Jadi mereka berdua cakap, tukar pikiran. Jadi mereka berpikir, gimana ya, kenapa ini bisa terjadi begitu ya. Nah, kita lihat ya. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka bercakap di jalan, so di Emmaus, tahu-tahu sudah jadi 3 orang kan begitu. Jadi 3 orang, terus Yesus ikut nimbrung lah di omongan mereka, ikut nimbrung bersama mereka, ngomong. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Jadi Yesus sudah nimbrung dengan mereka, tapi mata mereka itu belum lihat bahwa itu Yesus. Nah gitu saudara. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Jadi mereka cuek aja, ya sudahlah, ada orang nimbrung, sudah biasa begitu jalan kaki. Nah ayat yang ke-17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, jadi ikut nimbrunglah Yesus ini ya. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Nah gitu. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Jadi mereka juga kelihatan muka muram lah. Mereka dengan ekspresi wajahnya, mereka muram karena merasa, aduh kami punya raja, kami punya Tuhan ini, tapi kok sudah tidak ada begitu. Ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas di antara 2 ini, ya saudara, 2 orang ini menjawabnya. Jadi dia juga tidak lihat Yesus begitu, tapi ketika Yesus bertanya, dia jawab, adakah engkau satu-satunya? Dia bertanya, mereka bilang begitu kepada Yesus,
adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Jadi begini ya, kita kan bicara tentang kebangkitan kemanusiaan Yesus. Jadi dari tanda ini saja saudara lihat ya, bahwa Kleopas ini orang biasa atau murid seperti kita, maksudnya orang percaya. Jadi dia lihat juga Yesus itu orang. Memang dia lihat orang, bukan hantu. Bukan waktu Yesus bangkit itu bukan tidak ada tubuh. Ada. Jadi dia lihat itu orang, memang ada tubuhnya, begitu saudara. Nah makanya saudara, di sini saudara mulai, oh iya, jadi yang kita imani Yesus ini tidak boleh berhenti kepada satu pribadi dua natur. Ini tidak boleh berhenti. Karena kalau saudara berhenti, Yesus itu tidak lagi dalam satu pribadi dua natur atau sudah tidak ada tubuh manusianya, saudara akan terjebak pada iman yang, oh ya saudara, ya mirip-mirip saksi Yehova. Kalau saksi Yehova itu malaikat jadi Yesus, setelah Yesus itu bangkit berubah jadi malaikat, tidak ada tubuh lagi. Nah itu saksi Yehova ya saudara. Jadi tidak boleh, hati-hati. Saudara tetap pada posisi bahwa seperti Kleopas ini saudara, bahwa ketika Yesus bangkit betul-betul masih ada tubuhnya. Ya masih ada tubuhnya. Maka dia berkata, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Jadi Alkitab menulis orang ini memang mau menunjukkan bahwa Yesus itu ada tubuhnya waktu bangkit. Ya, yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini. Jadi maksudnya, apakah kamu tidak tahu yang terjadi di Yerusalem itu? Yang telah terjadi, Yesus disalib, Yesus mati, dikubur. Kamu tidak tahu ya, kamu tidak dengar. Bukankah ini sudah berita heboh? Begitu, maksudnya begitu ya. Sudah viral ini, masa kamu tidak tahu begitu ya? Sama dengan saudara mungkin sekarang, nih Pak Pendeta kenapa tidak bahas saja tentang Kristen progresif, sudah viral nih gitu saudara. Bukan saya tidak tahu, tapi nanti saya akan bahas itu lain kali ya. Nah kita lanjut lagi, ayat 19. Saya sudah masuk ya saudara untuk memperlihatkan saudara bahwa ini tanda-tanda di mana firman Allah memberi informasi kita bahwa Yesus itu bangkit dalam tubuh manusianya. Nah kata Yesus lagi, katanya kepada mereka tentang apakah kamu tidak tahu, sudah viral berita tentang Yesus mati, dikubur. Terus Yesus coba lah saudara untuk bangun satu komunikasi supaya berlanjut dengan mereka. Yesus kasih tanya, apakah itu? Nah gitu. Ya manusia Yesus dalam arti kata pura-pura tidak tahu lah saudara. Sementara dia sendirilah itu. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Jadi mereka menyebut dia orang Nazaret karena Yesus lahir di Bethlehem, tinggal di Nazaret, kan begitu saudara. Dia adalah seorang nabi, saya bilang tadi. Jadi mereka memang orang-orang Yahudi awal, saudara, di abad pertama itu para murid, dia percaya itu nabi sebagai ditulis apa saudara? Bukan Tuhan nabi, bukan, tapi seorang. Dia seorang nabi. Jadi mereka menyebut dalam natur manusia dia seorang nabi, tetapi juga yang berkuasa. Jadi nabi tapi berkuasa hebat, karena mereka sudah kenal dia itu berkuasa melakukan banyak mujizat, mengampuni orang. Pokoknya nabi yang lain daripada yang lain, yang tidak bisa dilakukan oleh nabi yang lain. Nah dalam pekerjaan dan perkataan dia dapat Allah. Jadi apa Yesus kerjakan itu berkuasa sekali. Dan di depan seluruh bangsa kami, jadi orang Israel itu, bangsa Israel sudah tahu dia itu nabi dan berkuasa, sudah tersiar di mana-mana. Yesus ini banyak melakukan mujizat dan lain sebagainya. Ayat 20. Tetapi imam-imam kepala, nah saudara, jadi saya selalu sudah jelaskan ya, di bangsa Israel ada hukum agama mereka. Nanti yang memimpin satu imam besar, nanti ada 70 imam-imam kepala saudara. Ya imam-imam kepala juga, tapi satu ketua umumnya lah saudara ya. Jadi ada 70 ketua umum. Jadi kepala-kepala ini, pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Jadi Kleopas ini menjelaskan kepada Yesus bagaimana Yesus sebenarnya mau lihat mereka tahu nggak sebetulnya semua. Jadi ternyata mereka tahu saudara tentang alur daripada Yesus ditangkap, siapa yang menyerahkan, siapa yang membenci Yesus. Jadi mereka tahu itu. Pemimpin-pemimpin kami. Kenapa? Karena mereka kan latar belakangnya orang Yahudi, beragama Yahudi. Ini penting saudara pahami ya. Orang Kristen awal itu orang Yahudi, beragama Yahudi, baru jadi Kristen, mengikut Yesus.
Nah, mereka berkata, Kleopas berkata, pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia atau Yesus untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, ini saya bilang tadi, mereka mengharapkan, sebetulnya kami mengharapkan supaya Yesus inilah bebaskan kami. Nah, ini juga masih pemahaman iman yang rendah bagi Kleopas. Karena Yesus itu sudah menjelaskan sebelumnya, dia itu bukan menjadi raja politik bagi orang Israel. Dia menjadi raja bukan hanya orang Israel, tetapi bagi orang Indonesia juga. Maksudnya untuk segala bangsa. Yesus adalah raja, tapi bukan raja politik. Nanti saudara, dia adalah raja. Memang Yesus sudah raja, lahir pun raja, saudara. Dia lahir pun raja, dan sampai sekarang raja, dan selamanya dia adalah raja. Makanya kita nanti, saudara, nanti kita akan bahas ketika Yesus sudah naik di sorga ya, bagaimana kita tinggal dengan sistem kerajaan. Yesus itu raja. Dan ingat saudara, ini juga menjelaskan bahwa sebetulnya menunjukkan bahwa menceritakan dia itu raja. Raja itu betul-betul memang manusia. Manusia, saudara. Tapi kita sudah bahas lalu, dia itu adalah manusia Allah. Ya. Dialah, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk bebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari. Jadi sudah 3 hari Yesus sudah dikubur ya saudara-saudara. Saya jelaskan minggu lalu ya tentang hari, penghitungan hari orang Israel ya. Sekalipun hari Jumat itu sudah hitung 1 hari 1 malam, hari Sabtu full, hari Minggu cuma berapa jam. Lanjut, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Selanjutnya lagi, dan tidak menemukan mayatnya. Jadi mereka masih bercakap dengan Yesus ya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Jadi mereka, Kleopas ini mendengar dari perempuan-perempuan ini ya, karena mereka yang pertama ke kubur bertemu malaikat, terus mereka ceritakan, mereka dengar begitu. Mereka dengar dan mereka ceritakan bahwa dia itu hidup. Nah, mari kita mulai lihat ayat 24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat di sana. Ingat, mereka sudah tidak lihat Yesus di sana secara tubuh. Ya, ayat selanjutnya lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saya sudah bilang tadi baik dari kitab Nabi Musa, dan selanjutnya kan kitab nabi-nabi ada di Perjanjian Lama ya. Sudah dikatakan Yesus itu sudah diceritakan dalam kitab nabi-nabi bahwa saya itu akan mati, bangkit kembali. Terus mereka terkejut begitu dikatakan kamu orang bodoh. Ayat 26. Nah, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi sudah dikasih tahu, saudara. Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saya sudah bilang tadi ya, ini berulang-ulang ternyata. Ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Mari kita mulai lihat lagi. Tadi saudara, ayat-ayat tadi yang saya jelaskan, saya baca, membawa saudara supaya timbul iman betul-betul jadi matang, melihat bahwa Yesus bangkit itu benar-benar adalah tubuh. Dikatakan dia orang, dia menceritakan saudara, dan ditambah lagi saudara, mulai lebih ini lagi ya, mulai lebih yakin lagi bahwa dia itu yang bangkit adalah tubuhnya, manusianya. Mari mulai diperlihatkan lagi. Yesus kembali kepada Kleopas untuk memperlihatkan lagi, karena begini, sudah bercakap-cakap, kamu tuh belum ngerti, saya ini orang, gitu loh saudara. Sudah bersama kamu tuh kok belum bisa lihat ya. Saya tuh sudah bangkit, ini orang loh, ini tubuh sudah bangkit. Nah, karena mereka saudara belum juga, Yesus saya coba deh meneruskan perjalanan supaya kamu tuh lihat saya tuh orang gitu, yang sudah bangkit.
Terus mereka menawarkan, jangan, kamu jangan kesana, hari sudah mau malam gitu. Coba ayat 29. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Sampai situ mereka masih lihat, saudara, tapi mereka belum melihat Yesus itu bangkit. Mereka belum lihat, saudara. Mari kita mulai ayat 30 lagi. Baca 2, 3. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ingat ya. Jadi Yesus di sana mulai duduk makan. Roh tidak bisa makan ya, saudara. Jadi yang makan tubuh. Jadi inilah bukti-bukti, saudara bisa lihat Yesus itu bangkit secara tubuh, dia makan. Nanti kita bicara setelah kenaikan Yesus ke sorga, saudara, baru kita bicara kira-kira di sorga ngapain saja kita, aktivitas di sana apa, saudara. Di sorga nanti kita akan bahas itu. Salah satu, tidak ada aktivitas seks di sorga seperti yang diseberang. So, nanti Alkitab memang menuliskan itu, saudara. Tidak ada kawin mengawin di sorga, tidak ada. Ya oke ya, saudara, nanti kita akan lihat nanti. Tapi kita balik dulu ya, saudara. Ia mengambil roti, saudara. Jadi ini Yesus memperlihatkan, ini saya ini punya tubuh, makanya tubuh ini mau makan. Nah gitu, saudara. Ayat 31. Mari baca 1, 2, 3. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah sampai di sini saudara lihat bahwa ketika mereka lihat, oh Yesus ternyata ini Yesus begitu. Dia sudah bangkit yang kita percakapkan tadi. Ternyata itu Yesus. Kamu tuh sudah bangkit. Nah begitu, saudara. Tetapi saudara, Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah begini ya, saudara, supaya saudara masuk lagi ya. Kenapa saya masih khotbah ini terus? Saya bilang tadi ya, saudara, bahwa saudara harus pahami, saya memang sengaja menaruh terus tema khotbah kebangkitan, karena saudara harus paham, semenjak Yesus bangkit, sama seperti ini. Dia tidak langsung naik ke sorga, tapi setelah dia bangkit ada 40 hari 40 malam masih di bumi. Kan bagi saudara, 40 hari. Jadi kita sekarang masih memperingati sebetulnya kebangkitan Yesus yang ada di bumi 2000 tahun lalu dalam natur tubuh ya. Masih 40 hari, nanti kebangkitan itu terjadi di tanggal berapa ya? 7 atau berapa ya? Ada yang bisa lihat kan? Tanggal berapa itu? Bulan depan ya, saudara. Kenaikannya. Ya kan? Kan ada 40 hari nanti. 7 apa 9? 9. Oh 9 Mei, saudara. Itu ada hari kenaikan. Nah makanya kita masih tema yang sama. Jadi sebagai kita, saudara, ya sekalipun saya sedang menyampaikan firman, kita masih sedang memperagakan sebetulnya seperti yang terjadi pada murid-murid itu. Ya, mereka masih bercakap-cakap pada waktu Yesus sudah bangkit, kita juga masih berbicara, memperingati tentang kebangkitan Yesus, saudara, di hari-hari sekarang. Nah, saudara yang dalam Tuhan, lanjut lagi begini ya, saudara. Dari ayat ini saya akan coba 32 ya, 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi mereka akhirnya bercerita, waktu tadi ya kita bercakap dengan Yesus, kita berkobar-kobar ya, ternyata itu Yesus begitu, saudara. Pantas kita semangat sekali. Ayat selanjutnya 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Nah, saudara, dari cerita-cerita ini, setelah Kleopas dan temannya tadi, saudara, saking girangnya, saudara, mereka ini yang tergolong dalam 70 murid itu, mereka pergi ke Yerusalem untuk menceritakan kepada 12 murid. 12 murid atau 12 rasul bahwa, rasul 1 sudah tidak ada ya, tinggal 11 ya, karena rasul 1 sudah saudara, Yudas ya, sudah gantung diri dia itu ya. Jadi tidak gabunglah saudara dengan 11 murid. Jadi mereka pergi ke Yerusalem untuk mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Jadi mereka pergi ke sana memberitahu lagi, saudara,
memberitahu bagaimana saudara Yesus itu sudah bangkit. Nah, kembali saudara di kisah, saudara lihat lagi selanjutnya lagi dalam ayat berapa selanjutnya itu ya, 36 kalau tidak salah ya, 36 mulai di ini yang baru, topik perikop yang baru 36 saudara sampai 40 sekian, saudara saya baca ya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Nah, ini sudah lokasi berbeda ya saudara. Tadi di Emmaus bersama dengan 2 murid tadi. Sekarang saudara 2 murid itu pergi ke Yerusalem, ada di tengah-tengah 11 murid itu. Ketika mereka menyampaikan, tadi kami itu bertemu Yesus. Kami sudah lihat dia itu ada tubuh. Kenapa? Buktinya apa? Kami itu makan. Makan dengan Yesus. Makan, ada makanan. Oh gitu, begitu. Nah, ketika disampaikan itu, tiba-tiba Yesus muncul. Tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ayat selanjutnya saudara. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat apa saudara? Hantu. Nah, di sini saudara dan saudara lihat Yesus perlihatkan lagi, saya ini bangkit itu tubuh loh. Hantu itu tidak bisa makan. Masa iblis begitu, itu kan iblis itu kan naturnya kan roh dia. Allah itu kan yang diciptakan roh itu kan begini, Allah kan tidak diciptakan tapi dia pribadinya roh. Malaikat diciptakan tapi pribadinya roh. Nah, iblis juga, iblis kan dari malaikat ya, roh juga sudah. Jadi mereka pikir ini iblis atau hantu yang nongol di tengah-tengah mereka. Kaget mereka begitu ya, muncul begitu. Nah, ayat 38 saudara. Nah, Yesus perlihatkan lagi kepada mereka bahwa ini tuh tubuh begitu. Saya ulang-ulang begini saudara, supaya saudara punya iman, saudara betul-betul terekam Yesus itu mati dalam natur manusia, bangkit dalam natur manusia itu. Dan ini sangat penting dalam iman kita. Sangat penting. Ya. Lanjut lagi. Karena begini ya saudara, nanti saudara akan terheran-heran apa yang saudara bilang. Kenapa saya menekankan terus tubuh ini saudara. Nanti kan saudara akan terheran-heran bahwa ketika kita masuk langit bumi baru, betul-betul kita berhadapan dengan Yesus yang ada tubuh. Yesus yang ada tubuh. Nah, nanti kita bahas lagi ke depan gitu ya. Balik lagi ke sini. Jadi yang penting sekarang saudara punya iman yang saya ulang-ulang sampai terekam iman saudara. Minggu lalu saya bilang kepada saudara begini, saya ulang lagi lantai bawah juga. Ingat masih cara memandang Alkitab bagaimana? Pertama harus dengan apa saudara? Percaya Alkitab adalah firman Allah. Begitu saudara. Alkitab itu adalah apa? Diilhamkan oleh Allah, ditulis. Pokoknya pertama Alkitab adalah firman Allah. Itu dulu. Kedua, menghadapi Alkitab saudara baru berusaha mengerti. Tidak boleh ditukar. Tidak boleh, saya ngerti dulu baru saya percaya Alkitab firman Allah. Tidak boleh, itu salah, itu akan gagal saudara punya iman. Jadi saudara harus tetap berdiri pada pemahaman pertama terhadap Alkitab. Langkah pertama, Alkitab adalah firman Allah. Baru langkah kedua, baru berusaha untuk mengerti. Makanya selalu saya bilang, saya khotbah di sini harus berusaha, saya harus polanya harus ngajar. Karena Alkitab berkata, Matius 28, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka. Jadi pertama suruh percaya, baru ajar mereka. Ini tanggung jawab saya tentu. Oke, kita balik. Yesus mati dalam natur apa saudara? Manusia. Dia bangkit dalam natur apa? Manusia. Apa buktinya? Dia disebut orang, dia bisa makan bersama Kleopas, dan juga sekarang saudara dia datang lagi, dia berkata aku bukan hantu. Maksudnya aku bukan hantu, tapi dia itu manusia. Lihat ya, tanamkan sudut pemahaman dalam natur manusia. Bukan saya tidak bicara dia Tuhan. Kita bicara natur manusia. Aku ini natur manusia loh, bukan hantu. Saya itu manusia, yang bangkit itu manusia. Dia bilang begitu. Nah, Yesus coba tekankan lagi bagi mereka untuk membuktikan kepada 11 murid. Kalau tadi kepada 2 murid dia buktikan makan, sekarang dia buktikan lagi kepada 11 murid untuk dia mau makan lagi. Mari ayat 39.
Oh, belum makan berarti. Nah, ini dia buktikan lagi. Ini bukti-buktinya ya, saudara. Baca, 1, 2, 3. Lihatlah tanganku dan kakiku. Ingat saudara ya, sampai di sini. Jadi yang Yesus maksud tangan, memang tangan manusia. Amin saudara. Yang dia maksud kaki, memang kaki manusia. Manusianya dia. Kalau Tuhan dalam bentuk roh, kalaupun Tuhan menceritakan tanganku tidak kurang panjang untuk menolong engkau, jangan saudara gambarkan dengan tangan jasmani kita. So bisa bayangkan berapa juta orang minta Tuhan jamah dengan tangannya kan begitu. Saudara akan lihat Tuhan serem ya, tangannya banyak banget gitu ya. Tangan apa ini lagi saudara? Iya kan? Jadi yang diceritakan di Yesus di sini tangannya memang tangan natur manusianya. Lihat loh tanganku ini, kamu lihat tangan saya itu maksudnya. Lihat kaki saya katanya begitu. Ini bukan hantu loh. Ini loh ada tubuh, ada tangan, ada kaki. Terus dia tekankan lagi, aku sendirilah ini. Nah begini saudara, aku ini Yesus, maksudnya begitu. Bukan hantu, bukan orang lain, bukan yang diserupakan. Kalau orang seberang kan berkata, bukan Yesus yang mati, tapi diserupakan oleh seperti Yesus, kata begitu kan. Itu mah diserupakan. Nah gitu. Tapi Yesus menjawab ini bukan diserupakan, bukan juga Yudas. Yesus berkata ini aku yang disalib, yang mati dan bangkit di aku, Yesus bilang. Nah, tanda berikut lagi, selain dia perlihatkan tangan, kakinya, apalagi saudara disuruh apa? Raba. Hantu tuh nggak bisa diraba. Pernah lihat hantu nggak saudara? Ya mungkin saja ya ada di antara saudara pernah Tuhan izinkan lihat hantu ya. Saudara nggak bisa raba dia, nggak bisa pegang hantu itu, nggak ada tubuh, nggak ada dagingnya. Saudara. Rabalah aku, katanya saudara, rabalah aku, raba. Jadi seperti ini memang betul-betul manusia ini. Tubuh saya itu manusia. Nah, selanjutnya dia berkata, lihatlah, baca 1, 2, 3. Karena hantu tidak ada apa? Daging dan tidak ada tulang. Hantu itu tidak ada, saudara. Memang dia, hantu itu maksudnya iblis kan. Memang dia diciptakan itu memang roh, pribadi roh. Tidak ada daging dia. Makanya hantu ini atau iblis ini kadang-kadang ya, dia bisa memang masuk dalam tubuh manusia, saudara. Oke, kita tidak sama. Kita tidak bicara hantu, tapi kita sedang bicara Yesus dalam natur manusia. Hantu tidak tulang, seperti kamu lihat ada padaku. Nah, Yesus mau tekankan, aku tuh bangkit ini loh, ada tubuh ini. Lanjut lagi, saudara. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Jadi dia perlihatkan. Pokoknya supaya kamu punya iman, harus beriman. Maksudnya Yesus berkata begini, kamu harus beriman kepada saya, Yesus ya maksudnya. Jangan cuma beriman, Yesus itu Tuhan dalam satu natur. Kamu harus beriman juga pada waktu Yesus lahir, Yesus itu satu pribadi dua natur. Waktu dia bangkit pun tetap satu pribadi dua natur. Itu maksudnya. Jadi kalaupun kita ini sudah beriman kepada Yesus ini, saudara, oh Yesus ini waktu dia sudah bangkit masih nggak ada natur manusia. Alkitab bilang masih, Yesus bilang masih loh. Amin, saudara. Makanya nanti saya bilang tadi ya, kalau kita masuk surga nanti atau langit bumi baru, kita itu punya tubuh. Ini nanti kita akan bahas nanti itu ya. Lanjut lagi, ke tangan dan kaki kepada mereka. Nah, ayat 40. Baca 1, 2, 3. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu apa? Makanan di sini. Nah, tanda lagi, makanan lagi. Selain cuma tadi, saudara, tanda-tanda ini, terus dia kasih makanan.
Dia juga, kenapa ada munculkan hantu? Ingat ya saudara, hantu itu tidak bisa makan. Kalau ada orang bawa, kasih makan di tempat, bawa makanan, supaya apa? Supaya si penjaga sini bisa ada makanan, ada minuman. Hantu itu tidak bisa makan. Tidak boleh taruh sesuatu sesajen. Oh, kasih sajen supaya dia tidak ganggu kita. Kasih dia makan, kasih dia minum. Aduh, saudara, itu tidak benar itu. Bahkan saudara menghina firman Tuhan. Jadi orang Kristen tidak boleh percaya, bukan tidak boleh percaya ada iblis. Iblis itu ada, tapi tidak boleh melakukan kasih makan sama hantu, kasih makan, kasih minum sama hantu. Tidak boleh. Haleluya saudara. Nah, Yesus ini, makanya Yesus mau perlihatkan, saya ini manusia. Natur manusia saya masih ada, maksudnya begitu. Makanya saya mau perlihatkan lagi, ini tandanya loh, supaya intinya begini, Tuhan mau kuatkan iman para rasul. Bahwa kamu harus tetap beriman, Yesus satu pribadi, dua dan ini harus ada pada kita. Harus terus beriman itu. Yesus satu pribadi, dua natur. Setelah Yesus bangkit pun tetap ada tubuhnya. Kenapa diulang-ulang saudara? Penampakan sampai 40 hari tentang Yesus itu ada tubuhnya. Ini karena penting. Penting buat iman kita. Kita tidak boleh beriman Yesus itu hanya setelah mati seperti saksi Yehova. Dia sudah balik lagi jadi roh, jadi malaikat. Tidak boleh. Kita harus tetap beriman. Yesus pun di sorga sekarang di sana tetap dua natur. Dia tetap natur Allah dan natur manusia. Ada tubuh Yesus di sana. Nah, makanya dia perlihatkan lagi dengan tanda berikut. Diulang-ulang tanda-tanda, suruh raba, lihatlah aku ini orang, kata tadi. Pada Kleopas tadi, makanan. Diulang terus saudara. Diulang supaya tujuan Tuhan Yesus, kamu harus beriman, aku tuh punya tubuh. Dan saya harap juga jemaat Tuhan di tempat ini, di lantai bawah, saudara harus tetap beriman sama dengan Yesus ajarkan kepada para murid. Bahwa Yesus punya tubuh. Amin. Nah, tanda berikut Yesus bilang, adakah padamu makanan di sini? Apa mereka bilang? Ayat 42. Lalu apa? Mereka memberikan kepadanya apa? Sepotong ikan goreng. Sudah 2 kali Yesus makannya yang dicatat. Tadi dengan 2 murid, sekarang dengan 11 murid. Ditambah 2 murid lagi, jadi ada 13 mereka di situ ya. 11, ya 12. 13. Yesus perlihatkan lagi. Yesus perlihatkan lagi, ini loh, saya mau makan ya. Jadi saudara jangan cuma saudara membaca ini kan kita tidak boleh hanya Yesus itu makan, tidak, ada pesan iman utama di sana untuk supaya para murid beriman Yesus itu mati, ada tubuhnya setelah bangkit. Demikian juga kita yang harus beriman sekarang bahwa Yesus itu bukan cuma kita lihat, dia makan ikan goreng. Tadi dengan 2 murid, sekarang dengan 11 murid. Ada pesan iman luar biasa di sana bahwa supaya kita beriman, Yesus itu betul-betul masih ada tubuhnya. Sampai sekarang. Ayat selanjutnya, 43. Baca, 1, 2, 3. Dia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Hantu tidak bisa makan. Kenapa Yesus makan? Karena ada tubuhnya. Amin, saudara. Ada tubuhnya. Nanti ya saudara, saya bilang tadi ya, nanti saudara akan apa ya saudara? Saya dan saudara, Wahyu 1 ayat 7. Nanti ketika Yesus datang kembali, itu juga ada tubuhnya. Dan selanjutnya ayat itu berkata, semua mata akan melihat dan banyak orang meratapi dia. Ada meratap kesukaan. Kalau Yesus datang, kita meratap sukacita. Karena kita tahu memang ada tubuh. Amin. Kita lihat. Kedua, ada yang meratap saudara, menderita. Waduh, ternyata Yesus itu betul-betul loh. Nah, termasuk saksi Yehova. Katanya Yesus naik jadi roh malaikat. Ternyata ada tubuh loh. Tuhan bilang, kamu tidak bakal selamat, tidak masuk surga. Banyak juga yang tadi menolak Yesus. Jadi ratapan itu ada 2. Ratapan sukacita bagi kita yang percaya, amin.
ratapan ketakutan bagi mereka yang tidak percaya Yesus telah bangkit yang ada tubuhnya. Tentu bagi kita anak-anak Tuhan, saudara, saya mungkin lebih fokus kepada iman bagi saudara untuk mengimani Yesus bangkit ada tubuhnya. Dan penting buat kita beriman ini, karena saya bilang tadi, mungkin bagi saudara merasa ini tidak ada dampak dengan keuangan, dengan ekonomi saya. Tapi ini dampak dalam iman kita, akan membuat saudara, saya percaya ketika kelak kita pun semua ada di sorga, saudara akan ingat firman ini. Wah, ini pendeta dulu khotbah di gereja, Yesus itu ada tubuh. Bahkan saudara bilang, Yesus, saya dulu dengar, saya sudah imani sebelum saya lihat tubuhmu. Pendeta sudah jelaskan. Saudara akan terheran-heran, saudara akan bersuka cita karena Yesus ada tubuh. Nanti kita akan lihat juga minggu depan kita akan membahas tentang kebangkitan tubuh orang percaya. Haleluya saudara. Oke saudara, mungkin sampai di sana saya menjelaskan bagi saudara tentang kebangkitan Yesus adalah kebangkitan natur tubuh manusia. Tetaplah beriman, Yesus satu pribadi, dua natur. Sampai sekarang Yesus tetap dua natur. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat menerangi iman kita, dapat memberkati iman kita. Biarlah firman ini menguatkan iman kita. Dan saya percaya apapun pergumulan kita, Tuhan pasti tolong kita. Amin. Mari bangkit berdiri, di lantai bawah bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa iman kami hari lepas hari ya Tuhan semakin diterangi oleh firman Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kami percaya kami jemaat-Mu di tempat ini akan masuk dalam kerajaan sorga yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Dan Engkau adalah Raja kami di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa kepadamu setiap kami yang datang saat ini, baik di lantai atas, lantai bawah, pergumulan demi pergumulan apapun, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam kerohanian, semua hamba taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena di dalam Tuhan selalu ada pertolongan, di dalam Tuhan selalu ada kesembuhan, di dalam Tuhan selalu ada mujizat, di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Demikian iman percaya kami kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tepuk tangan berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita, silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, saudara diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Dengan kasih Kristus, saudari kalian dan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kembali lagi menerangi kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami dan terus berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan yang kedua, Kau berkati persembahan kami Tuhan, biarlah boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya. Persembahan dijalankan. Atas segala pengorbananmu, ingin aku hidup terlepas dari kasih.
setiap korban persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan pertama-tama terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar kita terus berdoa, biar Bapak Gembala terus dipakai Tuhan dengan luar biasa, sehingga terus ada banyak rahasia kebenaran firman Tuhan yang terus dibukakan bagi kita. Diberkati terus, baik di dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam pelayanan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih juga buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, baik WL Singers, pemusik, multimedia, asyir persembahan. Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan, setiap pelayanan kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir baik di lantai atas, bahkan yang ada di lantai bawah, terima kasih buat kehadirannya. Kita sudah sama-sama melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan pengumuman untuk kegiatan, nanti sebentar jam 10 ada ibadah anak-anak di gereja. Dan bagi yang ingin menjadi jemaat tetap di GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Bapak Ibu Gembala atau sekretariat gereja, Bapak Ramli atau Bapak Ajung. Dan kegiatan kita di sepanjang minggu yang berjalan besok adalah hari Senin, jadwal doa puasa mingguan kita. Tinggal kita mau pilih puasa Esther, Daud, Adam atau Daniel. Dan hari Rabu ada ibadah komsel hari Rabu jam 19.30 bertempat di rumah keluarga Bapak Trisno di Legenda Wisata Zona Nobel 06 nomor 18. Dan hari Jumat kembali ibadah gabungan Pelprip dan WSP bertempat di gereja jam 7 malam. Dan besoknya hari Sabtu ada doa pagi jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Dan sorenya ada ibadah remaja atau YMB bertempat di gereja jam 18.15. Dan kembali hari minggu depan ibadah seperti biasa. Ibadah raya pertama jam 8 pagi dan jam 10 ada ibadah anak-anak, dan ibadah raya yang kedua jam 5 sore. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya. Mungkin ada tambahan dari Bapak dan Ibu Gembala. Jadi itu saja, kita akan akhiri ibadah kita juga. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa, kita tundukkan kepala, kita akan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk ibadah yang sudah kami lakukan pada hari ini. Kami bersyukur karena Engkau hadir dalam pujian penyembahan kami. Engkau juga hadir di dalam pemberitaan firman-Mu, dan Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Dalam setiap musim hidup kami, Engkau selalu ada Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami tidak takut menghadapi apapun juga, karena kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, Engkau melihat umat-umat-Mu yang saat ini hadir Tuhan, beribadah di tempat ini Tuhan, dengan segala pergumulan mereka Tuhan. Engkau melihat setiap seruan hati mereka, Engkau mendengar setiap seruan hati umat-umat-Mu. Engkau melihat apa yang sedang dialami oleh umat-umat-Mu, pergumulan apapun juga Tuhan, mengenai kehidupan mereka, mengenai rumah tangga mereka, mengenai usaha mata pencaharian pekerjaan mereka, mengenai masalah keuangan mereka, mengenai kesehatan mereka, mengenai apapun juga Tuhan, kami hanya bawa kepadamu Tuhan, karena kami tahu Yesus, Engkaulah satu-satunya penolong bagi kami. Engkaulah satu-satunya yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Oleh karenanya pagi hari ini, saat ini kami berseru memanggil nama-Mu Yesus Tuhan, Engkaulah penolong kami. Dan biarlah kami terus memperkatakan ini, meyakini ini Tuhan, mengimani Tuhan bahwa Engkau selalu menolong kami. Engkaulah satu-satunya penolong bagi kami, dan tidak ada yang mustahil yang Engkau tidak dapat lakukan. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu karena kuasa-Mu tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menolong setiap kami, Engkau sudah melawat dan menjamah setiap kami Tuhan, sehingga menjalani kehidupan kami seminggu yang akan datang. Kami akan terus berjalan dengan iman bahwa Engkau
Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami. Engkau selalu memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terus Tuhan mampukan kami untuk berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan kami hidup sesuai dengan kemauan-Mu dan keinginan hati-Mu, bertumbuh semakin hari Tuhan, semakin berkenan di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau terus membawa kami untuk menikmati setiap kemuliaan demi kemuliaan yang Engkau sudah janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terus berdoa Tuhan Yesus untuk pergumulan Tuhan gereja di tempat ini Tuhan, untuk jiwa-jiwa Tuhan yang ada Tuhan, mereka yang sudah lama tidak beribadah Tuhan, mereka yang tersesat, mereka yang terhilang, bahkan mereka yang sedang mencari tempat penggembalaan. Terus kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Roh-Mu menjangkau mereka Tuhan, bawa mereka Tuhan Yesus untuk datang kepadamu Tuhan, bawa mereka Tuhan di tempat ini untuk sama-sama kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelebaran tempat ibadah ini juga tetap kami bawa kepadamu. Kami imani Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah siapkan semuanya. Engkau sudah kirimkan orang-orang yang akan menopang Tuhan untuk pengadaan tempat ibadah ini. Dan kami percaya Tuhan, melangkah bersama dengan Engkau, semua kebutuhan, semua dana yang dibutuhkan, apapun yang dibutuhkan, Engkau sudah mengadakannya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi berkat di dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dan biarlah kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Dan kami akan kembali mengikuti ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan sepanjang minggu yang akan datang. Ibadah anak-anak sebentar juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau mendahului, Engkau bekerja di dalamnya. Bangsa negara ini juga kami taruh ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati pemimpin bangsa ini, Engkau memberkati bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon berkati kami semua ya Bapa, dengan berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Sudah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.